Perkenalkan, saya Gita Wulandari Pasuba dengan NIM A1C2222115. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebutuhan nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Nutrien, zat kimia organik atau anorganik yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan untuk berfungsinya tubuh. Nutrien esensial terbagi menjadi 5. 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, 4 vitamin, 5 mineral. 1 karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi yang terdapat dalam makanan, pada umumnya dalam bentuk amilum. 1 dibentuk tubuh untuk sumber energi. 2 membantu penyerapan, merangsang pertumbuhan bakteri usus. 3 bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat biasanya adalah makanan pokok seperti beras, gandum, sagu, jagung, kentang, ubi kayu, dan berbagai makanan olahan lainnya. 2 protein. Fungsi untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Bentuk sederhana, asam amino yang disimpan dalam jaringan berbentuk hormon dan enzim. Asam amino esensial tidak dapat disintesis dalam tubuh tapi harus didapat dari makanan. Sumber daging, hewan ternak, susu, dan telur. Asupan 10-15%. 3 lemak. Berfungsi sebagai sumber energi, membangun jaringan, memberi rasa kenyang, dan sebagai pelarut atau pembawa vitamin. Cadangan makanan, lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuhan, lemak hewani, lemak yang berasal dari hewan. Asupan 10-25%. Vitamin terbagi menjadi 2, larutan air dan larutan lemak. Larutan air B dan C, larutan lemak A, D, E, K. Vitamin merupakan komponen minor tetapi penting bagi bahan pangan. Vitamin dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal, memelihara dan menjaga fungsi tubuh. 5 mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Fungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Zat anorganik, zat yang tidak berasal dari makhluk hidup. 6 air. Air merupakan zat makanan paling mendasar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Air menyusun 60-70% dari seluruh BB. Sumber konsumsi cairan, buah-buahan segar, sayuran, dan air yang diproduksi selama oksidasi makanan. Pada orang sehat, intake cairan atau output melalui eliminasi, respirasi, dan berkeringat. Metabolisme, semua perubahan yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh sebagai hasil aktivitas jaringan. Proses suplai makanan ke sel tubuh manusia. 1. Ingesti, intake makanan dari luar ke dalam tubuh. Proses pemasukan makanan ke dalam mulut. Koordinasi antara otot rangka dan sistem saraf. 2. Pengunyahan. 3. Menelan. Koordinasi antara lidah, refleks paring dan esofagus serta saraf kranial. Waktu 5-15 detik. 2. Digesti. Perubahan fisik dan kimia makanan untuk dapat diabsorpsi dengan bantuan enzim dan koenzim diatur oleh hormon dan saraf sehingga menjadi seimik. Proses nasi, karbohidrat, tahu protein, keju, lemak. Waktu 1-4 jam. 3. Absorpsi. Proses masuknya partikel zat makanan dari saluran pencernaan ke dalam pembuluh darah dan lipid. Proses mayoritas terjadi di usus halus. 2. Gaster berupa alkohol dan aspirin. 3. Sistem limpatik, zat makanan yang larut dalam lemak. 4. Kapiler darah, zat makanan yang larut dalam air. 4. Transportasi. Proses masuknya zat makanan yang larut dalam lemak maupun air ke dalam sel. Proses 1. Zat yang larut dalam air, vaskuler, vena porta hepatica, hepar, sel. 2. Zat yang larut dalam lemak, kapiler limpatik, pembuluh limpa besar,
ductus thoracisus, vena subclavia sinistra atau vena jugularis interna sinistra, vena cava, jantung, arteri hepatica, hepar, sel. Faktor yang mempengaruhi nutrisi: 1. Status kesehatan, fungsi sistem pencernaan, proses penyakit, dan lain-lain. 2. Kultur dan agama. 3. Usia. 4. Jenis kelamin. 5. Status sosioekonomi.